Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Inggris kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan penggunaan have been, has been, dan had been. Kita lihat perbedaannya, yang pertama adalah dilihat dari subjeknya. Jadi kalau have been itu dipakai untuk subjek I, you, we, they, dan plural nouns. Plural nouns ini misalnya siapa dan siapa gitu, yang lebih dari satu orang. Atau apa dan apa, misalnya the cats and the dogs. Kemudian kalau yang has been, ini dipakai untuk subjek he, she, it, dan singular nouns. Misalnya the cat, kalau cuma satu berarti pakainya has been. Nah, sementara kalau had been, ini dipakai untuk semua subjek. Jadi kalau have been dan has been, ini ada perbedaan subjeknya. Sedangkan kalau had been, itu semua bisa pakai had been. Kemudian perbedaan yang kedua adalah fungsinya. Have been dan has been digunakan untuk dua fungsi. Yang pertama adalah travel experience, misalnya sudah pernah pergi ke suatu tempat. Kemudian yang kedua adalah untuk menceritakan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian fungsi dari had been adalah untuk menceritakan kegiatan yang sudah selesai dan selesainya itu dikarenakan ada kegiatan lain pada saat itu. Oke, langsung kita lihat aja contohnya. Materi hari ini disarikan dari buku terbitan Damigo Books, kelompok penerbit Andaliman Books. Kita mulai dari penggunaan have been ataupun has been yang pertama, yaitu untuk menceritakan tentang travel experience atau pengalaman mengunjungi suatu tempat. Misalnya dia sudah pernah ke Bandung sebanyak 3 kali. Jadi dia sudah 3 kali ke Bandung. Nah, bilangnya she's been atau she has been to Bandung 3 times. Artinya, she has visited Bandung 3 times. Jadi, dia sudah pernah mengunjungi Bandung 3 kali. Oke. Lalu untuk menanyakan pertanyaan, apakah kamu pernah ke suatu tempat? Itu juga kita menggunakan have been ataupun has been. Kalau subjek atau kalau orang yang kita ajak bicara you, berarti pakainya have. Have you been to Lombok? Misalnya, ya udah pernah ke Lombok. Yes, I've been to Lombok. Atau I have been to Lombok. Kalau belum pernah berarti I haven't been to Lombok. Atau no, I have not been to Lombok. Ingat, not-nya ada di belakang have atau has-nya. Nah, di sini ada catatan. Penggunaan have atau has been tidak bisa disertai keterangan waktu. Karena kita membicarakan general experience, pengalaman umum, ataupun life experience, pengalaman hidup, bukan specific experience. Jadi, kita menggunakan have been ataupun has been itu tidak membicarakan tentang suatu waktu tertentu. Jadi, sekadar bilang, aku udah pernah ke tempat itu 3 kali. Jadi, kita tidak membicarakan kapannya, tapi pengalaman sudah pernah ke tempat tersebut. Nah, jadi kalau ada keterangan waktunya, ini kalimatnya salah. Misalnya, I've been to Lombok last year. Ini salah. Jadi, tidak perlu menggunakan last year. Langsung saja, I've been to Lombok. Aku sudah pernah ke Lombok. Gitu. Sekarang fungsi yang kedua dari have been maupun has been ini adalah untuk menceritakan kegiatan yang dimulai di masa lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Contohnya gimana? Misalnya, aku sudah belajar bahasa Inggris selama 11 tahun dan saat ini masih belajar. Jadi, kita menggunakan I have been studying English for 11 years. Selama 11 tahun. Nah, kalau mau pakai keterangan sejak, itu juga bisa. Jadi, I have been studying English since 2009. Aku telah belajar bahasa Inggris
sejak 2009 dan saat ini masih belajar. Jadi kalau ada seseorang yang menggunakan have been ataupun has been, berarti kegiatan tersebut masih berjalan sampai saat ini atau keadaan itu masih berlaku sampai saat ini. For menunjukkan durasi atau lamanya kita melakukan aktivitas tersebut. For 11 years, berarti dari kita mulai belajar sampai saat ini itu sudah 11 tahun. Since menunjukkan saat dimulainya aktivitas tersebut. Since 2009, berarti mulai belajar di tahun 2009. Nah, ini gambarnya. Jadi, ada garis, lalu tengah-tengahnya adalah saat ini. Di sini ada masa depan, di sini ada masa lalu. Nah, dari kalimat ini berarti mulai belajar di tahun 2009. Suatu saat di masa lalu, ya kan? Ini kan masa sekarang, ini masa lalu. Nah, di antara itu ada tahun 2009. Lalu grafiknya itu dimulai dari 2009, terus masih berjalan sampai melewati titik now ini. Jadi masih melewati titik saat ini. Jadi masih terus belajar gitu kalau menggunakan have atau has been. Contoh kalimat yang lain, misalnya kita sudah membicarakan masalah ini sejak tengah hari atau sejak jam 12. Dan sudah membicarakan ini selama 4 jam, misalkan sekarang jam 4 sore gitu. We've been talking about this since midday. Jadi sejak tadi pakai since, atau we've been talking about this for 4 hours. Jadi sama, ini ada future, ada now, dan ada past. Nah, di sini misalnya jam 12 atau midday. Kita sudah membicarakan ini terus sampai saat ini, sampai saat kita berbicara dan sampai masih lanjut lagi. Jadi kita pakainya have been. Kalau misalnya dia sudah membicarakan ini sejak tengah hari, berarti pakainya she atau he has been. Ingat, have been dan has been penggunaannya berbeda tergantung subjeknya. Nah, sekarang penggunaan had been. Had been digunakan ketika kita menceritakan sesuatu yang dimulai di masa lampau dan berhenti di masa lampau juga karena adanya kegiatan lain pada saat itu. Jadi, ada sesuatu yang sudah berjalan, lalu ada kegiatan lain yang menyebabkan kegiatan itu berhenti. Jadi kegiatannya ada dua, yang satu yang berjalan dan satunya yang selesai. Contohnya, I had been studying English for 3 years when I left the course. Jadi saat itu, dulu itu, aku tuh sudah belajar selama 3 tahun ketika aku berhenti kursusnya. Jadi ada kegiatan yang berlangsung, yaitu belajar bahasa Inggrisnya selama 3 tahun, lalu ada kegiatan yang kedua yaitu ketika aku berhenti kursus. Jadi ada past, now, dan future. Lalu ada misalnya tadi kita pakai contoh yang tadi ya, misalnya tahunnya 2009. Lalu sudah berjalan selama 3 tahun tapi berhenti di sini. Nah, ini mulainya, ini jalan. Lalu di sini sudah berhenti, sudah left the course. Jadi, saya mulai belajar bahasa Inggris di suatu waktu di masa lampau, yaitu 2009. Lalu, sudah belajar selama 3 tahun, ini 3 tahun, ketika saya berhenti. Nah, berhenti di sini kan. Jadi, kegiatan belajarnya sudah tidak berlangsung lagi saat ini. Perhatikan garisnya terhenti di titik sebelum now. Now ini kan sekarang, jadi sudah berhenti sebelum saat ini. Masih ingat ya grafik atau gambar yang sebelumnya? Jadi kalau di garis yang sebelumnya itu kan sudah dimulai di suatu waktu, lalu berlanjut terus sampai melewati now ini. Nah, kalau yang had been, nah tadi itu yang have been atau has been. Kalau yang had been ini sudah berhenti, jadi garisnya tidak melewati now, titik now ini. Oke, sekarang kita lihat contoh
yang berikutnya. Misalkan kita mau bilang, kita sudah membicarakan masalah itu selama 4 jam ketika kita berhenti untuk makan. Jadi ada kegiatan yang berlangsung selama 4 jam, lalu ada titik di mana kita berhenti untuk melakukan aktivitas yang lain. Nah, kalimat yang sedang berlangsungnya, we had been talking about that for 4 hours. Dan kalimat yang sudah selesai adalah kita berhenti untuk makan. We stopped to eat. Jika digabungkan menggunakan had been, we had been talking about that for 4 hours when we stopped to eat. Jadi, ini ada past, ada now, dan ada future sama mulainya jam 12 atau midday. Lalu sudah berbicara selama 4 jam dan ada titik di mana kita berhenti lalu kita makan. Nah, titik ini yang menunjukkan kegiatannya sudah selesai. Jadi kegiatannya terhenti sebelum saat ini. Jadi kita menggunakan had been. Ingat ya, kalau kegiatannya masih berlangsung sampai saat ini, berarti kita menggunakan has been atau have been. Tapi kalau kegiatannya sudah selesai di suatu waktu sebelum saat ini, kita menggunakannya had been. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang have been, has been, dan had been. Semoga kalian nggak bingung lagi ya cara pakai ketiganya. Nah, kalau kalian ingin belajar mandiri atau belajar lebih lanjut tentang penggunaan have been, has been, dan had been ini, kalian juga bisa belajar dari buku-buku yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan materi-materi pelajaran dari Andaliman Books. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.